Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Sistem Informasi Geografis Villa Terdekat dari Taman Safari Indonesia dengan View Pegunungan. Yang beranggotakan saya sendiri, Safana Hadiati Putri, dan Milenia Indah Sibarani, Rifan Aptakusuma, Joyce Patricia, dan Dava Andika Zain. Selanjutnya adalah latar belakang. Taman Safari merupakan salah satu destinasi pariwisata alam yang banyak diminati oleh pengunjung. Permasalahannya adalah pengunjung sulit menemukan villa yang lokasinya dekat dengan Taman Safari yang dimana juga menawarkan view pegunungan. Dalam era digital yang semakin berkembang ini, teknologi sistem informasi geografis telah menjadi alat yang banyak digunakan untuk menyediakan solusi dalam permasalahan di atas. Dengan menggunakan QGIS, GIS ini dapat memungkinkan integrasi data geografis dengan informasi villa, sehingga pengunjung dapat dengan mudah menemukan villa terdekat dengan pegunungan. Pembuatan sistem ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan sistem informasi geografis yang akan membantu pengunjung taman safari dalam menemukan villa terdekat dengan pemandangan pegunungan dan memberikan manfaat ekonomi bagi pemilik villa di sekitar taman safari. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah mengembangkan sistem informasi geografis yang dapat membantu wisatawan menemukan villa terdekat dari Taman Safari dan menawarkan pemandangan pegunungan. SIG ini akan memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang villa-villa yang tersedia di sekitar Taman Safari Indonesia sesuai dengan keinginan wisatawan. Selanjutnya ada manfaat, yaitu memudahkan wisatawan dalam menemukan akomodasi yang sesuai dengan preferensi mereka. Yang kedua, meningkatkan kunjungan wisata ke daerah pegunungan sekitar Taman Safari. Yang ketiga, memberikan peluang bagi pemilik villa untuk meningkatkan keberadaan mereka di pasar pariwisata. Selanjutnya adalah landasan teori. Yang pertama ada sistem informasi geografis. SIG adalah sistem atau teknologi yang memudahkan pengguna untuk mengelola, menyatukan, melakukan analisa, dan melakukan visualisasi terhadap data yang berbasis tempat atau lokasi. Dengan sistem informasi geografis, pengguna pengguna mudah untuk melihat dan memahami hubungan geografis antar elemen yang ada di wilayah tersebut dengan menyatukan informasi data spasial dan data atribut. Selanjutnya ada data geospasial, yaitu merupakan data yang mengandung sebuah informasi yang berkaitan dengan lokasi kedudukan geografis atau spasial suatu lokasi di permukaan bumi. Data geospasial ini dapat berupa data vektor seperti poin, garis, luas wilayah yang digambarkan sebagai perbatasan atau garis poligon. Sedangkan geospasial ini yang berupa data raster, contohnya peta, citra, satelit, foto udara, data statistik, data topografi, data iklim, data demografi, data lingkungan, data transportasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada villa. Villa merupakan salah satu bentuk akomodasi wisata yang berbentuk rumah atau bangunan dengan berbagai fasilitas di dalamnya. Biasanya bangunan ini berukuran besar dan terdapat kolam renang pribadi dan taman di dalamnya. Villa biasanya digunakan oleh para wisatawan yang sedang liburan. Selanjutnya ada quantum GIS. Quantum GIS atau yang biasa disebut dengan QGIS merupakan salah satu perangkat lunak SIG open source yang dirancang khusus untuk analisa, pemrosesan, dan visualisasi data geografis. Software QGIS ini dikembangkan oleh komunitas internasional dan software ini dapat digunakan secara gratis. Selanjutnya ada Trello. Trello adalah alat manajemen proyek berbasis papan Kanban yang dirancang untuk membantu individu dan tim dalam mengorganisasi tugas, proyek, dan pekerjaan mereka. Trello menggunakan konsep papan virtual yang dapat diatur dalam berbagai daftar dan kartu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan. Next. Data yang digunakan pada proposal ini kami menggunakan data vektor karena data vektor dalam sistem informasi geografis merupakan salah satu jenis data spasial yang merepresentasikan informasi dalam bentuk titik, garis, dan poligon atau area. Informasi titik, garis, dan poligon disimpan dalam bentuk koordinat. Titik direpresentasikan dengan titik koordinat X,
dan Y. Garis seperti jalan adalah kumpulan dari koordinat titik dan poligon merupakan pengulangan koordinat yang berdekatan dan tertutup. Data vektor digunakan untuk proses analisa yang membutuhkan ketepatan posisi titik, batasan, dan garis lurus. Seperti dalam studi kasus kelompok ini, diperlukan posisi tepat villa yang terdekat dari Taman Safari yang memiliki view pegunungan. Next. Rancangan komponen. Yang pertama ada data geospasial, yaitu data vektor, pengumpulan data, mengumpulkan data geografis seperti koordinat GPS, peta, citra satelit, informasi topografi, dan detail fasilitas villa seperti view pegunungan yang memiliki jarak terdekat dengan taman safari. Selanjutnya data vektor menggunakan data titik koordinat, lalu ada data GPS. Pada studi kasus ini, data GPS digunakan untuk mengetahui titik koordinat dari villa tersebut. Dan yang terakhir data atribut yang digunakan dalam penelitian ini adalah nama dari villa tersebut, nama jalan, nomor villa, dan data fasilitas. Selanjutnya ada hardware. Hardware yang digunakan pertama server untuk menyimpan dan mengelola data GIS. Kedua, komputer klien untuk pengguna akhir yang dapat mengakses dan mengoperasikan sistem GIS. Yang ketiga, LAN local area network sebagai internet yang digunakan untuk pembuatan project GIS. Next. Selanjutnya ada software. Yang pertama sistem operasi, yaitu Windows Server untuk server dan Windows untuk komputer klien. Aplikasi GIS, yaitu Tool Quantum GIS atau QGIS. Aplikasi Project Management Tools, yaitu Trello. Aplikasi database untuk menyimpan dan mengelola data geografis. Aplikasi pendukung, termasuk aplikasi untuk visualisasi, pelaporan, dan manajemen data. Selanjutnya ada manusia, yang melakukan analisis dan implementasi ke dalam sebuah SIG. Kedua, sebagai pembuatan updating dari sebuah SIG. Dan yang terakhir, melakukan desain, plan, layout SIG. Next. Yang terakhir, ada metode pembuatan sistem informasi geografis. Di sini menggunakan metode sistem prototyping. Metode prototyping adalah suatu pendekatan dalam proses pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pembuatan prototipe atau model awal dari sistem yang akan dikembangkan. Pendekatan ini memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melihat dan menguji fungsionalitas sistem yang direncanakan sebelum implementasi penuh. Yang kedua, tahapan penelitian dalam metode prototyping. Yang pertama ada observasi. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data geospasial yang diperlukan, baik seperti data koordinat GPS, peta, dan data atribut seperti nama villa, alamat villa, dan fasilitas yang ada. Selanjutnya ada perencanaan yang melakukan perencanaan pembuatan prototipe. Perencanaan dilakukan dengan pembuatan jadwal pengerjaan sampai prototipe selesai. Selanjutnya dan melakukan konstruksi perancangan dengan cepat dalam pembuatan prototipe. Yang terakhir, melakukan testing terhadap prototipe yang sudah dibangun. Testing dilakukan dan memberikan prototipe kepada pengguna, dan pengguna akan memberikan kritik dan saran yang akan digunakan untuk spesifikasi kebutuhan terhadap prototipe yang dibangun. Next. Selanjutnya, perancangan sistem informasi geografis dengan menggunakan Quantum GIS. Di sini kami memilih menggunakan tools Quantum GIS atau QGIS karena QGIS merupakan perangkat lunak open source yang tersedia secara gratis yang dapat menghemat anggaran proyek secara signifikan. QGIS juga memiliki fitur SIG yang lengkap seperti pemetaan, analisis spasial, dan pemrosesan data geografis. Kami menggunakannya pada studi kasus ini yang melibatkan data vektor. Kemampuan fungsional yang kuat dalam analisis geografis, kemudahan penggunaan, serta kompatibilitas dengan berbagai format data geografis seperti shapefile dan GeoJSON, membuat QGIS menjadi pilihan yang ideal. QGIS juga mendukung proyeksi dan sistem koordinat yang beragam, yang penting dalam proyek SIG yang melibatkan data geografis di lokasi yang berbeda. Next. Selanjutnya, langkah-langkah perancangan dengan menggunakan QGIS. Yang pertama itu ada langkah untuk menambahkan digitasi peta. Yang pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang bersumber dari data open source wilayah yang bertipe shapefile. Di sini data yang digunakan adalah data jalan Kabupaten Bogor. Yang kedua, memasukkan plugin QGIS Google Earth Engine, GPS Tools, dan menginstalnya. Lalu yang ketiga, memasukkan tiles Google Maps dan OpenStreetMap ke dalam layer. Selanjutnya, memilih shapefile layer, lalu disimpan
filenya ke dalam folder yang diinginkan. Yaitu pilih file encoding dari studi kasus ini adalah UTF-8, lalu pilih geometry type seperti point, line, dan polygon, lalu pilih koordinat wilayah sesuai dengan yang dibutuhkan dari studi kasus ini menggunakan koordinat berikut ini. Ini merupakan koordinat bagian selatan yang mencakup area Kabupaten Bogor. Selanjutnya, tambahkan kolom sesuai kebutuhan. Dari studi kasus ini ditambahkan kolom keterangan. Pilih type kolom teks data dengan length 80. Selanjutnya, pilih add to field list, klik OK, dan file shape sudah tersimpan dan akan muncul di dalam layer QGIS yang dikerjakan. Next. Langkah yang selanjutnya, pilih save file point di layer dan pilih toggle editing. Setelah itu add point feature untuk memberikan tanda dari titik area villa tersebut. Kemudian setelah memilih titik villa, masukkan ID dan keterangan seperti nama villa, lalu save layer edit. Langkah yang terakhir, pilih save file polygon di layer dan klik toggle editing, lalu add polygon feature. Tarik garis area dari sekeliling taman safari sehingga membentuk polygon. Lalu klik kanan pada kursor dan isi ID serta keterangan. Selanjutnya, save layer edit. Next. Selanjutnya ini masih di langkah-langkah perancangan dengan menggunakan QGIS. Yaitu langkah yang pertama itu langkah untuk menambahkan atribut table dan menampilkan informasi jika poin diklik. Nah, yang pertama itu langkahnya menambahkan atribut pada layer point villa dengan cara klik kanan pada layer point villa, kemudian pilih fitur open attribute table, kemudian klik fitur toggle editing untuk mengaktifkan fitur new file. Kemudian klik fitur new field, lalu ketikkan name fieldnya. Fieldnya itu ada fasilitas, alamat, dan foto yang ditambahkan dari project kita. Kemudian pilih tipe data teks, pilih tipe datanya yaitu teks atau string, dan isi panjang karakternya, lengthnya berapa gitu. Kemudian untuk field foto dilakukan custom field di properties, lalu mengubah widget type-nya menjadi attachment dan mengubah path-nya atau folder yang berisikan foto-foto villa yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian klik apply dan oke. Lalu langkah kedua ini mengedit simbol yang ada pada layer point. Nah, yang pertama itu klik kanan pada layer point villa, kemudian pilih properties dan klik fitur control, fitur simbologi. Kemudian untuk simbol yang digunakan dibagi menjadi dua simbol yang berbeda Point villa menggunakan simbol rumah dengan image. Kemudian untuk objek wisatanya yaitu taman safari menggunakan simbol lokasi maps, titik maps gitu dari image juga. Lalu langkah selanjutnya itu ubah single simbol menjadi categorize. Ini biar kita membedakan kedua simbol tersebut antara objek wisata dengan villa-villanya. Lalu double klik pada marker yang ingin diubah, kemudian pilih simbol layer type yaitu raster image marker dan pilihlah image yang sudah disiapkan sebelumnya. Lalu atur ukuran image-nya dan atur posisi image menjadi titik tengah. Kemudian klik OK dan apply. Next. Oke, baik. Selanjutnya data vektor. Nah, data vektor yang digunakan pada proyek ini yaitu dari file SHP atau shape file yang sudah dijelaskan tadi, yang dimana file SHP ini menunjukkan data jalan pada Kabupaten Bogor. Nah, file ini didapat dari link URL berikut, yaitu dari www.lapakgis.com. Data villa dipilih data villa yang dipilih adalah villa yang terdekat dari Taman Safari yang memiliki view pegunungan. Bisa dilihat pada tabel berikut, yaitu ada beberapa nama villa, lalu ada titik koordinatnya, di mana nama villa yang pertama ada Banyu Gunung, terus ada Villa Ajior, lalu ada Villa Beraroka, Orchid, Brown Cisarua, Melody Puncak, dan Andani.
Next. Oke, selanjutnya ada data atribut. Nah, data atribut yang digunakan adalah data nama villa, data fasilitas, alamat, dan foto yang bisa dilihat pada tabel di bawah, yaitu sebagai contoh Villa Banyu Gunung. Nah, fasilitasnya itu memiliki karaoke, terus TV kabel, swimming pool, terus ada juga gazebo, yang dimana beralamat di Ciberem, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dengan foto eh, yang dapat diakses melalui link di drive berikut. Begitupun dengan villa-villa yang lain, kayak Villa Gior, Villa Beraroka, lalu Villa Orchid. Next. Nah, di sini ada Villa Andani, Melodi Puncak, dan Villa Brown Cisarua. Oke, next lagi. Nah, untuk project management tools-nya itu kita menggunakan Trello ya di sini. Bisa dilihat pada tampilan berikut. Untuk to do dan doing-nya itu sudah tidak ada karena udah selesai semuanya. Dan eh, apabila kita lihat yang di done-nya itu adalah log-log aktivitas yang udah kita kerjain. Yaitu yang terakhir tuh ada pembuatan slide PPT SIG, pembuatan laporan UAS SIG, terus mengganti icon pada masing-masing titik koordinat dengan icon villa, lalu menambahkan fitur atribut pada tiap villa, revisi visualisasi QGIS, dan lain-lain, dan lain-lain. Begitu. Oke, next. Oke, di sini tampilan QGIS-nya. Oke, boleh saya share screen? Oke, tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan QGIS-nya. Pertama, ini ada layer line, point, dan polygon. Kemudian di sini ada layer dari jalan Kabupaten Bogor yang sudah kita ambil dari Lapakgis, website Lapakgis. Kemudian kita menggunakan plugin Google Maps dan OpenStreetMap, cuman kita lagi nggak on-in Google Maps-nya agar terlihat. Nah, OpenStreetMap ini yang warna kuning ini, layar-layar ini. Nah, dari ini QGIS ini kan antara villa dengan taman safari. Kita mencari sebuah villa yang dekat dengan taman safari dan memiliki view pegunungan di Bogor gitu. Nah, kita menemukan ada beberapa villa yang bagus dan menjadi rekomendasi dekat dengan taman safari juga dan memiliki view pegunungan. Nah, untuk rutenya kita menggunakan network analysis dengan network analysis itu shortest path dengan point to point, jadi antara villa dengan taman safari. Nah, itu nanti dia nge-generate sebuah rute terdekat, dia mengambil rute yang terdekat dari taman safari, itu yang diambil. Nah, contohnya ini ada villa Villa Andani, Villa Melo di Puncak itu yang terdekat dari taman safari. Nah, kita lihat dulu. Ini adalah kita lihat open attribute. Di sini ada ID, keterangan, terus start dan end. Atau start ini adalah titik koordinat dari si villa. Kemudian ini titik koordinat dari si taman safari itu. Nah, di sini ada cost-nya. Jarak yang terdekat itu Villa Melo di Puncak, sekitar 900 meter dari taman safari. Kemudian sama ada Villa Andani 1 kilometer dari taman safari. Begitu seterusnya. Ini udah kita buat juga dengan menambahkan field jarak, nge-calculate gitu dari fiturnya si QGIS. Nah,
Setelah itu, kalau misalnya kita klik dari QGIS ini, si poinnya, misal Villa Banyu Gunung. Oke, baik. Ini kita klik. Nah, dia akan menampilkan sebuah ID, nama villa, fasilitas, dan alamatnya. Dan foto juga, agar jelas informasinya dari si villa tersebut gitu. Dan bisa direkomendasikan gitu. Kemudian yang lain juga bisa. Oke, ini bisa kita tampilkan. Yuk, kalau itu. Setelah itu, udah itu aja sih. Mungkin dari saya itu aja untuk penjelasan QGIS-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.